Telkom Creative Industry School atau TCIS punya 5 jurusan yang keren dan tentunya kreatif. Di dalamnya termasuk DKV, Desain Komunikasi Visual. Yuk kita lihat apa saja lifestyle mereka di kampus dan di luar kampus yang cenderung tidak dialami oleh jurusan lain. DKV atau sekarang disebut TCIS didirikan oleh Bapak Usnadi Brata pada tahun 1990 dan pada tahun 2012 jumlah anak DKV adalah 361 mahasiswa dengan kapasitas maksimal tiap kelasnya 40 orang. Ini dia penampilan teman kita yang katanya cukup menggambarkan anak DKV yang lain. Anak DKV itu terkesan menderita dan tidak terawat. Contohnya matanya hitam atau mata panda kurang tidur, bajunya jarang ganti irit uang laundry, sering tidak mandi karena telat bangun semalam begadang mengerjakan tugas, rambut berantakan, dan banyak yang gondrong karena jarang merawat diri atau bahkan sengaja gondrong. Cuma pakai kaos, jeans, dan sepatu seadanya ke kampus. Semua itu terjadi karena tugas. Desain komunikasi visual. DKV itu desain komunikasi visual ya? Tempat orang mencurahkan kreativitasnya, enjoy, asik, kreatif. Kebanyakan anak DKV adalah orang-orang yang menggambar saat pelajaran sejarah atau kimia pada saat sekolah dulu. Contohnya ini nih. Paling ngesel itu kalau kita lagi ngerjain tugas nih, terus teman di sebelah ngajakin main Dota, terus kita lagi ngerjain tugas, teman-teman tuh pada tuh nih komen ya udah, jadi ya udah, jadi pengen main Dota gitu. Malas, mager, ngantuk, udah nggak mood, nggak ada inspirasi. Capek banget, nggak tidur, biasanya sampai nggak tidur. Terus habis itu kadang-kadang juga kejadian kalau misalnya udah nggak tidur, begadang, sampai kayak gitu-gitu. Terus pas hamin berapa jam, tiba-tiba ada trouble. Terkadang kita yang terlalu senang dengan tugas yang sudah selesai jadi lupa dan ceroboh. Seperti ini nih, semua tugas yang mau dikumpulin hari ini hancur begitu saja pas mau dikumpulin. Ketumpahan tinta dan terancam mengulang semua tugas dengan resiko nilai yang pasti di minus. Kadang juga hilang terbawa angin, jatuh di got, ataupun yang bisa ngancurin tugas dalam waktu seketika.
Sebagian besar tugas anak DKV harus melalui proses asistensi atau disetujui oleh dosen. Jadi, sambil menunggu yang lain antri asistensi atau udah asistensi pertama, sisa waktunya adalah nganggur, main gadget, download ini itu, tidur, dan lain-lain. Kalau dosennya rewel dan gak mau asistensi, ya apa boleh buat. Kita harus menganggap dosen adalah klien yang permintaannya harus dituruti sampai puas. Alhasil, pasti bolak-balik revisi ke meja dosen. Lebih asik, seru gitu. Terus lebih keren aja gitu, kemana-mana bawanya kamera. Kalau yang lain paling penggaris. Kalau kita memainkan ide kita. Jarang mandi ya. Kalau masuk pagi jarang mandi, terus kebanyakan begadang. Dari semua yang dijelaskan tadi semua itu, pastinya uang, makan, dan tidur anak DKV itu sedikit di antara jurusan lain. Gak ada uang buat makan karena print tugas, dan gak bisa tidur karena ngerjain tugas. Peringatan juga untuk orang tua, harusnya pisahkan uang jajan dan uang tugas untuk anak DKV. Hehehehe. Anak DKV sih bagusnya jomblo, karena uang dan pikirannya pasti tersita sama tugas. Kebanyakan mereka lebih ingat deadline tugas daripada tanggal jadian. Jadi jangan bosen ya kalau alasan anak DKV ngilang pasti nugas atau main. Kamar kosan udah kayak pameran tunggal. Semua karya yang udah dibalikin dosen sebagian besar dipajang di dinding kamar kosan anak DKV. Mulai dari lembar asistensi yang terima dosen sampai karya masterpiece yang dibanggakan. Kamar penuh dengan karya dan alat-alat anak DKV. Di sini tuh kebanyakan ACC gitu. Nih, ada storyboard. Terus, nih tadi ada yang mau minjem terus nggak jadi. Yang paling penting anak DKV bawa itu ini, pensil. Kita lihat isi tas dari. Coba kita lihat dia bawa apa aja ya. Yang pertama ada dompet. Keluarin. Dompet. Terus habis itu headset. Coba apa ya? Ada kwitansi lunas atau apaan? Terus kantong plastik. Sama ini buat charger. Habis kosong. Sekarang kita akan periksa isi tasnya dari Resatria. Ya, Resatria ini isinya ada apa namanya, charger laptop, terus kosong. Udah gue gak tau lagi lu bawa apa ke kampus, bawa laptop doang kayaknya ya. Tuh, sketchbook. Terus warna. Buku tentunya. Oke. Headset. Penggaris. Tetap headset. Oke.
Oke. Sama laptop. Sama laptop. Ayo. Sketchbook. Bagus. Top. Kamera. Ya, total mesin. Buku. Terutama casan. Sama asistensian. Komentar-komentar biasanya terucap saat anak DKV melihat karya, mulai dari pameran sampai gambar di jalan. Itu semua karena pengalaman dan pengetahuan mereka tentang semua gambar tersebut. Kebanyakan menebak teknik atau bahan yang digunakan dan makna dari gambar tersebut. Sudah jelas dan mengertikan penampilan dan lifestyle anak DKV, tapi nggak semuanya terjadi pada setiap anak DKV. Kebiasaan tersebut hanya gambaran beberapa anak DKV yang terlihat. Semua yang dilakukan anak DKV juga merupakan pengabdian dan usaha untuk lulus dengan nilai yang baik. Yang katanya sih, daripada lulus tepat waktu, lebih baik lulus di waktu yang tepat. Dari semua video tadi adalah proses pembelajaran untuk mencapai kenyataan di lapangan sebenarnya dan tidak jauh beda dengan kuliah. DKV merupakan jurusan sebuah ilmu akademik karena adanya metode atau ilmu yang mendasari desain. Oleh karena itu, jangan memandang remeh anak DKV ya. Jurusan kalian juga nggak mau diremehkan, bukan?